Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru, dan di sini ada juga informasi untuk non guru. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik karena di sini ada kabar gembira. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, informasi yang pertama di sini admin akan bagikan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikbud rekan-rekan ya. Nah, ini merupakan portal resmi atau website resmi dari GTK Kemendikbud, dan tepatnya pada 14 Maret ya, 14 Maret 2023 atau kemarin. Nah, di sini diinformasikan ada 3043 pelamar tetap jadi prioritas 1 atau P1 pada seleksi guru ASN P3K tahun 2023 dan tidak perlu tes lagi. Jadi ini akan menjawab kekhawatiran rekan-rekan yang pernah mendapatkan informasi dari Ibu Nunu katanya, yang mengatakan bahwa ini belum ditahu untuk tahun 2023 bagaimana nasib 3043 ini. Nah, sekarang sudah disampaikan oleh Ibu Nunu melalui portal resminya, website resminya, bahwa 3043 pelamar tersebut tetap jadi P1 atau prioritas. Bahkan di sini tidak perlu tes. Nah, ini ya, ini yang paling penting rekan-rekan ya, tidak perlu tes. Oke, kita coba cek bersama-sama. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas penerimaan aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K yang terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengumumkan hasil seleksi P3K tahun 2022 untuk jabatan fungsional guru pada Kamis 9 Maret 2023. Sebanyak lebih dari 250.300 guru lulus seleksi dan mendapatkan penempatan. Jadi totalnya ini rekan-rekan ya, dari P1, P2, P3, dan P4 yang mendapatkan penempatan itu ada 250.300. Pada tahun sebelumnya terdapat lebih dari 300.000 yang telah mendapat penempatan. Dengan demikian sudah ada lebih dari 550.000 guru honorer yang telah menjadi guru ASN P3K. Jadi ini rekan-rekannya jumlahnya 550.000 sekarang. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK dalam hal ini Ibu Nunu Suryani dalam keterangannya mengucapkan selamat bagi para peserta yang lulus seleksi dan berharap berita baik ini dapat mendorong semangat bagi para guru untuk mengabdi dan memberikan yang terbaik bagi pendidikan Indonesia. Nah, ini ya, ini ucapan daripada Ibu Nunu. Kami turut berbahagia atas kelulusan Ibu atau Bapak Guru. Selamat kepada para peserta seleksi yang lulus seleksi. Semoga dengan diterimanya menjadi ASN P3K, semangat Ibu Bapak bertambah untuk pendidikan terbaik bagi anak-anak bangsa. Ungkap Ibu Nunu di Jakarta pada Selasa 14 Maret. 4 poin penting pelamar P1 yang belum dapat penempatan. Jadi ini ada 4 poin penting buat yang belum mendapatkan penempatan. Nunu juga menjelaskan bahwa 3043 pelamar P1 yang tahun ini belum berkesempatan mendapatkan penempatan berdasarkan surat pengumuman Dirjen GTK adalah bagian dari proses yang sesuai aturan. Jadi itu katanya bagian dari proses yang sesuai aturan, yakni proses sanggah dalam seleksi di mana ada 3043 pelamar P1 lain yang memiliki kriteria-kriteria penilaian yang lebih baik untuk mendapatkan penempatan tersebut. Jadi ini tergeser atau batal karena adanya sanggahan. Ini ya, proses sanggah. Ada 4 poin penting yang perlu dipahami. Pertama, pembatalan yang terjadi adalah bagian dari proses sanggah dalam seleksi. Nah, memang kita tahu bahwa setiap seleksi aparatur sipil negara itu ada istilahnya sanggah rekan-rekan ya. Nah, kita bisa lihat juga di sini, ini juga masih ada tanggal 10 sampai 12 Maret kemarin ini ada kesempatan diberikan kepada peserta untuk melakukan sanggah. Pada dasarnya, ada yang dibatalkan hanya penempatan bukan kelulusannya.
Jadi yang dibatalkan penempatannya bukan kelulusannya, artinya mereka tetap dinyatakan lulus dan tetap menjadi prioritas. Yang kedua, para pelamar tersebut tetap berstatus P1. Nah ini ya, jadi statusnya itu tidak hilang. Artinya tetap kami prioritaskan menjadi ASN P3K. Yang ketiga, para pelamar tersebut akan otomatis diikut sertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan menggunakan status P1. Nah, di sini kita garis bawahi rekan-rekan ya, bahwa para pelamar tersebut akan otomatis. Jadi ingat ya, akan otomatis diikut sertakan dengan menggunakan status P1-nya. Nah, ingat ya. Yang keempat, pelamar tersebut tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Nah, di sini dikatakan tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Lebih lanjut, untuk memberikan semangat bagi para pelamar yang belum mendapatkan penempatan tersebut, kepada 3043 pelamar P1 yang akhirnya tidak mendapatkan penempatan, tidak perlu khawatir. Nah, di sini Ibu Nunung mengatakan tidak perlu khawatir, Ibu dan Bapak tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023 ini. Nah, jadi ini sama persis dengan yang dialami oleh rekan-rekan P1 lainnya yang alhamdulillah sudah mendapatkan penempatan ya. Mereka tinggal menunggu. Dirjen ketika Kemendikbudristek turut mendorong pemerintah daerah agar bersama-sama memiliki komitmen yang tinggi dan berpartisipasi aktif. Kami menghimbau pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi sesuai kebutuhan guru untuk mengajukan formasi. Kita semua ingin para guru mendapatkan penempatan formasi sesuai kebutuhan daerah dan memperoleh pendapatan yang layak. Jadi ini merupakan kabar baik rekan-rekan ya, dari pihak Kemendikbud, di mana rekan-rekan yang tidak mendapatkan penempatan tetap menjadi prioritas dan insya Allah akan diangkat juga tanpa tes lagi. Oke, kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah, di sini ada juga info rekan-rekan dari BKN. Info terbaru dari BKN soal pemberkasan NIP P3K 2022. Honorer nakes bisa bergembira, guru bagaimana? Ini informasinya di hari Senin. Pemberkasan NIP P3K 2022 untuk tenaga kesehatan atau nakes berjalan. Jika kita melihat jadwal yang dikeluarkan BKN, diperkirakan April. Nah, alhamdulillah April sudah ada NIP P3K nakes yang diterbitkan. Nah, ini ya. Ini pastinya merupakan kabar gembira sekali buat rekan-rekan nakes. PLT Karhumas BKN Iswinarto Setiaji mengungkapkan saat ini sedang berproses pengusulan oleh instansi dan tahapan penyesuaian formasi. Sementara berjalan pengusulan NIP P3K dari masing-masing instansi, BKN akan memproses yang lebih dulu mengajukan usulan. Jadi ingat ya, jadi ini yang lebih cepat mengajukan, jadi ini tergantung juga dari instansinya atau daerahnya. Semakin cepat, maka semakin cepat pula BKN melakukan proses. Karena ini diproses berdasarkan usulan. Ini disampaikan oleh Bapak Iswinarto Setiaji kepada gpnn.com. Dia menyebutkan kecepatan BKN menerbitkan NIP P3K tergantung kelengkapan administrasi, termasuk kontrak kerja P3K dari instansi pengusul. Kalau instansinya lebih cepat dan semua dokumen lengkap, maka proses penetapan NIP P3K berjalan cepat juga. Mengenai kekhawatiran para honorer nakes bahwa penerbitan NIP akan menunggu guru, nah ini Pak Iswinarto menegaskan tidak demikian. Jadi buat teman-teman nakes itu tidak akan berbarengan NIP-nya keluar dengan yang guru. NIP P3K nakes diproses lebih dulu. Nah ini ya, ditekankan kembali. Sedangkan guru dimulai bulan depan. Jadi untuk guru itu bulan depan atau bulan April. Nah ini ya. Jadi pengusulan NIP P3K untuk guru itu di bulan April. Karena kita masih dalam proses jawab sanggah rekan-rekan ya. Secara terpisah, Ketua Forum Honorer kategori 2 atau K2 Kabupaten Ponorogo, Ajum mengatakan banyak rekannya yang bertanya-tanya kapan proses penetapan NIP P3K dimulai. 2 pekan setelah proses pengisian daftar riwayat hidup atau DRH, honorer nakes di Ponorogo belum ada informasi apapun terkait penetapan NIP P3K. Kami was-was karena dapat informasi pengusulan NIP P3K molor akibat sistem BKN bermasalah. Dia menambahkan,
molor, maka berdampaknya pada proses penggajian honorer. Bisa saja kontrak honorer nakes sudah dihentikan, padahal belum dapat SK P3K. Usulan penetapan NIP P3K nakes memang sampai 30 Maret, tetapi Ponorogo belum apa-apa. Nah ini ya, kalau untuk Ponorogo katanya belum apa-apa. Mudah-mudahan segera diusulkan agar April sudah ada NIP P3K Sintajung. Jadi di sini untuk teman-teman yang dari nakes, insya Allah itu jika berjalan lancar ya, ini diperkirakan April sudah ada NIP-nya. Sedangkan buat teman-teman yang guru, di sini dikatakan guru itu dimulainya bulan depan. Nah, jadi untuk pengusulannya itu bulan depan atau di bulan April baru mengusulkan untuk NIP-nya. Ini dari BKN rekan-rekan ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.